Aku lelah sekali. Aku mau istirahat sebentar. Kelihatannya batu itu bagus. Untuk aku duduk. Karena kita bersama di sini, saya ingin kita saling memperkenalkan. Saya adalah seorang pemilik tanah seluas 15.000 hektar. Maka orang menyebut saya sebagai orang kaya. Itu tidak semua. Saya tidak bisa menghitung semua jenis ternak yang kupelihara. Saya harus menghitungnya sepanjang malam. Mulutku akan sakit. Mengapa Anda yang begitu kaya berjalan di jalan pegunungan yang kasar ini? Saya tahu, saya bukan manusia biasa yang berjalan di jalan seperti ini. Ada alasannya. Apa pekerjaanmu? Sepertinya Anda belajar siang dan malam. Ya, benar. Saya seorang sarjana yang meneliti segalanya. Saya selalu menjelaskan semuanya secara logik. Selama saya belajar, saya menyadari semuanya diartikan dengan logika. Astaga, kenapa Anda menyulitkan diri? Apa Anda bisa dapat uang dengan belajar? Uang banyak tidak membuat kita bahagia. Anda tidak tahu apapun. Kalau tidak ada uang sekarang, bagaimana Anda bisa belajar tanpa makan? Uanglah yang paling bagus dalam kehidupan kita. Tapi menurut saya, Sokrates yang lapar lebih baik daripada babi yang kenyang. Apa katamu sekarang? Apa pekerjaanmu? Saya seorang petani. Saya menanam bunga di ladang yang kecil. Apa Anda bisa hidup sehari-hari dengan bekerja sebagai petani? Puji Tuhan, tidak ada kesulitan dalam kehidupanku karena Tuhan membuat pertumbuhan bungaku berjalan dengan baik setiap tahun. Tunggu, biarkan saya katakan. Cuaca lah yang mempengaruhi tanaman bertumbuh, bukan Tuhan yang membuat tanaman itu bertumbuh. Tidak, Anda tidak tahu apapun. Bunga-bunga bisa bertumbuh dengan baik karena Tuhan memberi sinar matahari, angin, dan hujan pada waktunya. Kalau Tuhan tidak menurunkan hujan, terjadilah masalah besar. Menurut saya Anda percaya kepada Tuhan, kan? Sebenarnya saya belum yakin. Apa maksudmu? Kalau percaya, dan kalau tidak. Sungguh aneh jawabanmu. Saya yakin pada keberadaan Tuhan, tapi belum yakin bahwa saya mengenal Tuhan. Hei, jangan jadi bodoh. Anda hanya percaya kepada Tuhan, tidak usah mengenalnya, bukan? Ya, tapi karena saya memelihara bunga-bunga, saya sering terkagum-kagum pada segalanya. Maka saya ingin mengetahui tentang Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatu. Lihat pada burung-burung di ranting pohon itu. Apakah burung yang besar di samping anak-anak burung itu? Satunya mungkin bapak mereka dan satu laginya itu memang ibu mereka. Ya, kedua burung besar di samping anak-anak burung pasti ayah dan ibu mereka. Bagi anjing yang menjaga rumah ada ayah dan ibunya. Sama jugalah bunga-bunga di ladangku. Itu wajar. Adakah orang yang tidak tahu hal itu? Jika ada ayah, harus ada ibu juga. Anak kecil yang berumur 5 tahun pun tahu itu. Kalau begitu, bagaimana dengan Tuhan?
Hah? Kita memanggil Tuhan sebagai Tuhan Bapa kan? Apa maksudmu bahwa ada Tuhan Ibu juga? Saya belum tahu, tapi kita memanggil Tuhan sebagai Tuhan Bapa. Itu berarti ada Tuhan Ibu, bukan? Hah? Apa Tuhan Ibu? Itu tidak masuk akal. Saya pernah dengar orang Kristen memanggil Tuhan Bapa, tapi belum pernah dengar mereka memanggil Tuhan Ibu sejauh ini. Ya, saya juga belum pernah. Tetapi, kenapa ada orang-orang memanggil Tuhan sebagai Tuhan Bapa? Saya juga tidak tahu. Mengapa mereka memanggil Tuhan sebagai Bapa ya? Sebenarnya, saya pernah menemukan sesuatu di dalam Kejadian. Kemudian saya mulai ingin tahu tentang Tuhan. Di dalamnya tertulis bahwa Tuhan berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita." Kita? Bukan aku? Ya, Tuhan benar-benar berkata, "Baiklah kita." Tertulis bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Adam dan Hawa. Ya betul. Apakah Tuhan tidak mampu membedakan kata aku dan kita? Tolong diam. Buang-buang waktu untuk mencari hal yang tidak menghasilkan uang. Astaga. Aduh, kenapa? Mari pikirkan secara logika. Tuhan sudah menciptakan manusia menurut gambarnya. Yang penting ada di dalam manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Ayo, cepat jelaskan. Aku tidak bisa sabar. Tolong sabar dan dengar. Intinya, Tuhan sudah menciptakan manusia menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan sudah diciptakan menurut gambar Tuhan kan? Ya, Adam dan Hawa. Ya, laki-laki dan perempuan merupakan salinan dari rupa Tuhan. Jika begitu, bagaimana dengan gambar Tuhan? Kalau salinannya laki-laki dan perempuan, seharusnya yang asli itu ada laki-laki dan perempuan. Ya, itulah yang penting. Itu berarti Tuhan memiliki gambar laki-laki dan gambar perempuan. Oh, jadi maksudmu laki-laki sudah diciptakan menurut Tuhan bergambar laki-laki dan perempuan diciptakan menurut Tuhan yang bergambar perempuan kan? Ya, benar. Jadi, kita memanggil Tuhan yang bergambar laki-laki sebagai Bapa. Kalau begitu, Tuhan yang bergambar perempuan? Tentu saja, kita harus memanggilnya sebagai Ibu. Maka Tuhan berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia." Oh, gitu ya. Itu tidak masuk akal. Mana ada Tuhan Ibu? Itu salah. Tidak benar. Kalau aku tetap di sini, aku akan seresah sepertimu. Kalian sajalah terus bicara dengan logika. Aku mau pergi. Wah, tidak hanya Tuhan Bapa saja ada, tetapi juga ada Tuhan Ibu. Hahaha. Ya, itu sangat logis dan masuk akal. Sebab Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Maka ada Tuhan yang bergambar laki-laki dan Tuhan yang bergambar perempuan, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Apa itu bisa terjadi? Itu sangat mengesankan ya.